Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah memberi kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Tak lupa pula kita haturkan salam kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan pada zaman ini. Baiklah, di sini saya Rosida akan mempresentasikan tema 31 yang berjudul Model Kurikulum Pendidikan Kecakapan Hidup. Secara tradisional, kurikulum diartikan sebagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Sedangkan kecakapan hidup adalah kemampuan dan keberanian untuk menghadapi problem kehidupan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari dan menemukan solusi untuk mengatasinya. Jadi, pengertian kurikulum berbasis kecakapan hidup ini adalah segala kegiatan dalam pengalaman belajar yang direncanakan, diprogramkan, dan diselenggarakan oleh lembaga bagi anak didiknya dengan maksud untuk mencapai tujuan pendidikan, berupa kemampuan dan keberanian untuk menghadapi problema kehidupan. Kemudian, secara proaktif dan kreatif, mencari dan menemukan solusi untuk mengatasinya. Jenis-jenis kecakapan hidup ini dibagi menjadi dua, yaitu kecakapan hidup yang bersifat generik dan kecakapan hidup yang bersifat spesifik. Kecakapan hidup generik ini dibagi menjadi dua, yaitu kecakapan personal dan kecakapan sosial. Kecakapan sosial merupakan kecakapan yang diperlukan bagi seseorang untuk mengenal dirinya secara utuh. Kecakapan personal ini mencakup kecakapan kesadaran diri atau memahami diri, dan kecakapan berpikir. Menurut Depdiknas, kecakapan diri merupakan penghayatan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, anggota masyarakat dan warga negara, serta menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya, sekaligus meningkatkan dirinya sebagai individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan. Sedangkan kecakapan berpikir merupakan kecakapan yang diperlukan dalam pengembangan potensi berpikir. Yang B, kecakapan sosial. Kecakapan sosial ini mencakup kecakapan berkomunikasi dan kecakapan bekerja sama. Kecakapan berkomunikasi merupakan menyampaikan pesan dan disertai dengan kesan baik yang dapat menumbuhkan hubungan harmonis. Sedangkan kecakapan bekerja sama yaitu bekerja sama adanya saling pengertian dan membantu antar sesama untuk mencapai tujuan yang baik. Hal ini agar peserta didik terbiasa dan dapat membangun semangat komunitas yang harmonis. Dan kecakapan hidup spesifik ini mencakup dua kecakapan, yaitu kecakapan akademik dan kecakapan vokasional. Kecakapan akademik atau kecakapan intelektual ini terkait dengan bidang pekerjaan yang lebih memerlukan pemikiran, sehingga mencakup kecakapan mengidentifikasi variabel dan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Kecakapan merumuskan hipotesis dan kecakapan merancang serta melaksanakan penelitian. Kecakapan vokasional. Kecakapan vokasional ini terkait dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat. Kecakapan vokasional ini mencakup kecakapan vokasional dasar dan kecakapan vokasional khusus. Menurut Departemen Agama Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam mengelompokkan kecakapan hidup secara operasional ke dalam 4 jenis, yaitu 1. Kecakapan pribadi yang mencakup kecakapan mengenal diri sendiri, kecakapan berpikir rasional dan percaya diri.
Yang kedua, kecakapan sosial seperti kecakapan mau kerjasama, bertenggang rasa, dan tanggung jawab sosial. 3. Kecakapan akademik seperti kecakapan dalam berpikir secara ilmiah, melakukan penelitian dan percobaan-percobaan dengan pendekatan ilmiah. 4. Kecakapan vokasional berupa kecakapan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat, seperti bidang jasa atau perbengkelan, jahit-menjahit, dan produksi barang-barang tertentu. Prinsip kurikulum berbasis kecakapan hidup meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama, kurikulum berbasis kecakapan hendaknya tidak mengubah sistem pendidikan yang telah berlaku. Kedua, kurikulum berbasis kecakapan hidup tidak harus merubah kurikulum yang sudah ada, tetapi yang diperlukan adalah penyiasatan kurikulum yang sudah ada untuk diorientasikan pada kecakapan hidup. 3. Etika sosio-religius bangsa tidak boleh dikorbankan dalam kurikulum berbasis kecakapan hidup, melainkan sedapat mungkin diintegrasikan dalam proses pendidikan. 4. Pembelajaran kecakapan hidup menggunakan prinsip learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. 2. Tujuan kurikulum berbasis kecakapan hidup. Secara umum, kurikulum berorientasi pada kecakapan hidup yang bertujuan memfungsikan pendidikan sesuai dengan fitrahnya, yaitu mengembangkan potensi peserta didik atau santri untuk menghadapi perannya di masa yang akan datang. Kurikulum berbasis kecakapan hidup secara khusus bertujuan untuk yang pertama, mengaktualisasikan potensi peserta didik sehingga mereka cakap bekerja dan mampu memecahkan masalah hidup sehari-hari. 2. Merancang pendidikan dan pembelajaran agar fungsional bagi kehidupan masa sekarang dan yang akan datang. 3. Memberikan kesempatan sekolah atau madrasah untuk mengembangkan pembelajaran yang fleksibel sesuai dengan pendidikan berbasis luas. 4. Mengoptimalisasikan pemanfaatan sumber daya di lingkungan sekolah atau madrasah dan masyarakat sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Menyimak tujuan kurikulum berbasis kecakapan hidup tersebut. Manfaat kurikulum berbasis kecakapan hidup. Adapun manfaat kurikulum berbasis kecakapan hidup secara umum adalah sebagai bekal dalam menghadapi dan memecahkan masalah kehidupan, baik sebagai pribadi yang mandiri, warga masyarakat, maupun sebagai warga negara. Secara khusus, manfaat kurikulum berbasis kecakapan hidup ini bertujuan meliputi 1. Untuk membekali individu dalam hidup. 2. Untuk merespon kejadian dalam hidup. 3. Memungkinkan hidup dalam masyarakat yang interdependen. Dan yang terakhir adalah membuat individu mandiri, produktif, mengarahkan pada kehidupan yang memuaskan, dan memiliki kontribusi pada masyarakat. Serta memungkinkan individu untuk berfungsi secara efektif di dunia yang selalu berubah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.